Kembali lagi bersama saya KDA dalam acara Live di Macan. Kali ini kita punya guest artist yang sangat spesial. Selain seorang musisi yang mendunia, beliau juga sebagai seorang dosen di ISI Denpasar. Please welcome Ana. Halo para pengendang, ikuti Kendang Bebarongan Challenge di aplikasi Macan dan menangkan hadiah Rp1.000.000. Bagi kalian yang ingin ikutan challenge, caranya gampang. Download aplikasi Macan di Google Play Store dengan HP Android kalian. Jika sudah terinstall, klik Finder dan temukan banner Kendang Bebarongan Challenge. Tap video saya dan accept challenge. Unggah video Kendang Bebarongan gaya kamu dengan durasi maksimal 30 detik. Jadi unggah video Kendang Bebarongan gaya kamu di aplikasi Macan dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Ini Macan minta beli Ana menjadi konten kreator di aplikasi Macan. Nah itu nanti konten yang diambil untuk challenge di aplikasi Macan itu adalah konten bermain kendang, khususnya kendang bebarongan ya, Ana ya. Kendang bebarongan, karena banyak sekali anak-anak muda sekarang yang terampil bermain bebarongan. Jadi sangat menarik sekali jika challenge ini diadakan oleh aplikasi Macan. Mungkin nggak sabar lagi gimana beli Ana main kendang. Mari kita saksikan beli Ana bermain kendang bebarongan. Kendangnya cuma satu tapi suaranya 1000, itu gimana caranya? Itu kan itu permainan warna suara. Nah, permainan warna suara inilah yang kemudian kalau dia dirangkai menjadi semacam kalimat dengan gramatikal. Nah, ini yang disebut dengan pupuh. Pupuh. Nah, jadi pupuh itu adalah menyusun berbagai warna atau timbre kendang menjadi sebuah satu kalimat dengan gramatikal tertentu, dia sebut dengan pupuh. Makanya disebut dikenal dalam nama dia dikenal dengan mupuh. Oh, tak kira cuman di tembang aja ada tembang arja, ada pupuh gitu, gitu sinom. Di kendang juga ada. Iya, kan sama. Pupuh artinya menyanyikan. Kalau ini dari kendang, pupuh adalah menyanyikan warna suara. Pasti kan ketika menyanyikan ada perangkaian. Semisal kalau di kendang kan yang punya warna suara ini D, di muka ada D, ada ketika warna suara itu dikombinasikan, semisal antara warna suara yang di sini kemudian dibuat semacam kalimat dengan opor-oporan sehingga dia menjadi suatu bentuk ritme tertentu di semana pupuh. Misalnya ini dalam satu itu kan ding 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 tempat ding 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 8 detuk. Nah itu kalau yang pendek, lalu perpanjang lagi. Nah inilah yang menjadi dasar nanti ketika pengendang itu sejauh mana dia kreativitas mereka mengolah warna suara ini yang kemudian diselaraskan dengan dinding, dan terakhir adalah ketika dia disertai dengan tari, dia harus melihat juga bagaimana pola ini agar bisa menyertai tari, memberikan aksentuasi, bahkan memberikan cue-cue untuk perpindahan struktur dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali ininya ya, kendang ya. Iya.
tugasnya banyak ya. Sangat, karena di Bali kenang itu kan sebagai pemimpin yang disebut dengan pemurba. Makanya kalau di musik mungkin di western ada kenang, konduktor. Di gamelan Bali kan kenang, dia yang memimpin, dia yang memulai, dia yang untuk melakukan perubahan dynamic changes, kemudian ada perubahan struktur, semua Kendang ya. yang Kalau lagi nge-cue gimana biar ini apa pasukan kayak seniman musisi yang lain yang di belakang itu biar ngerti gimana gini. Untuk memberikan cue ada dua cara, melalui polanya langsung dan kemudian ada gestur. Gestur kitanya, artinya memberikan cue, artinya ada komunikasi yang non-verbal, jadi semacam ada tanda. Nah, yang pertama adalah misalnya kalau di dalam pola itu ada yang namanya pola ngansel. Di sana sudah pasti akan tanda untuk apakah akan menaikkan tempo atau merubah atau ngansel. Bisa kita dengerin ya. Pola ngansel. Pola ngansel. Nah, itu udah tahu. Itu dari pola. Kemudian kalau kita tambah dengan gestur dari kitanya. Jauh lebih kita menaikkan tangan ini tidak hanya bergaya, tapi sebenarnya ada maksud memberikan aba-aba. Selain memang kita sudah merasa nyaman dengan permainan, tapi juga kita bisa memberikan mau dan indah juga ya, jadi enak dilihat. Zaman sekarang kan banyak musisi yang kayak gayanya itu kayak apakah itu tidak berlebihan ya? Karena banyak festival atau gong kebiar itu kan mereka bergeraknya kalau dulu kan geraknya ringan tapi bermakna. Nah, sekarang kan ada terjemahan begini, sah-sah saja sih bagian dari penampilan khususnya untuk visual sah-sah saja, tapi banyak yang mengarah ke kebablasan yang sampai dia itu bisa merusak pukulan. Gitu. Karena dia saking fokusnya terhadap bentuk pola sana, gerakan itu dipola. Sudah ditata sedemikian detailnya sehingga dia lupa dia posisinya sedang sebagai pemain yang harus dia menggambar apapun dia harus ingat dengan tempo, ingat dengan persoalan dinamika, ingat dengan hubungan dengan relasi dengan temannya. Kapan ada cue? Kan kadang-kadang kalau main reog langsung asik dia lupa kalau main kenal udah memberikan cue ke perubahan apapun itu. Jadi cue-nya kalau udah gini mestinya yang lain udah, ini perubahan. makanya semua awas. Nah inilah keunikan dari gamelan Bali, dia nggak ada konduktor, tapi dia bisa satu bahasa, satu visi. Ya karena ini. Bener ya. Karena kalau di luar kan ada konduktornya gitu kan. Kalau di sini kan kita mau mulai, ya tinggal kenal ya. Mau diturun, mau kita dinamika, kenal. Asik banget nih. Apalagi nih yang bisa dipelajari dari kendang. Ini yang tadi ini kayak bahasa kendang. Kalau bahasa kendang kalau tangan kan ada kanan kiri. Nah kalau di kendang yang tadi yang jenis wadon atau lanangnya? Kalau kenang tunggal dia tidak ada lanang wadon. Cuma kalau kenang tunggal itu dia ada dua. Misalnya dia bulus apa yang rendah. Gitu. Jadi ini kembali ke selera. Ada yang suka kenangnya bulus, dia pasti agak lebih tinggi. Ada yang rendah. Cepat bukan atau tinggi? Ini tinggi. Berhubungan dengan volume suara. Ada misalnya kalau ini dinaikkan, di setel, yang menjadi. Ada yang suka lebih santai, ada yang lebih santai, ada yang suka yang lebih rendah. Nah itu selera. Jadi ini fungsinya untuk merendahkan, ini untuk menyetel, merendahkan dan meninggikan suara. Kalau dia semakin ke arah muka yang besar, suaranya makin tinggi. Itu namanya bulus. Artinya tajam dia. Nah kalau bulus itu tidak hanya sebatas dia warnanya suara tinggi, tapi dia ada persoalan betahan banyak. Nah itulah sana ada yang namanya tel kenang. Tidak hanya persoalan mengatur ini, tapi juga ini wangkis. Dalam kenang ini wangkis, ini muan kenang. Muo gede, muo cenik. Kemudian orang muo jedit, muo keplak. Karena di sini jedit, ini plak. Nah kemudian ini namanya jangan tali, ini namanya sompe.
Sompe. namanya sope yang bulat ini. Oke. Untuk Tak kira jangan juga namanya. terbuat jangat ini terbuat dari kulit sapi. Kalau jengat jenengnya bukan jangat ya. Ya, kalau ini batang kentang, badan disebut dengan body disebut dengan batang. Oke. Dan kayu yang baik untuk kendang itu apa sih? Nangka. Angka. Yang paling familiar nangka. Tapi ada juga yang kalau balik nangka kan tewel disebut. Itu yang paling banyak. Oke. Tapi ada juga kendang yang dari bahan kayu intaran. Nah, kayu intaran seperti yang punya almarhum Maestro Pak Suwe. Itu boleh bagus punya kendang intaran, tapi menurut pengenang-pengenang guru-guru saya itu malam bagus katanya. Tapi kalau saya asal dimainkan dengan baik kendang itu suara baik gitu. Nah, ada juga yang menggunakan kendang itu dari Sentul. Saya lupa nama nasional, nama latinnya Sentul. Sentul, ya. Kenapa Itu nama buah Bali buah asli Bali ya. asli Sentul. Sentul. Itu ringan sekali. Jarang dipakai, tapi ada yang punya. Yang punya itu seorang tokoh unik, Pak Swando, Cedil Pelawak. Oh ya. Ya, dan itu digunakan untuk belaganjur. Belaganjur doang. Karena ringan ya. Karena ringan, bisa tapi suaranya jarang. Kalau di Bali itu kayu buah sentul itu terkenal keras. Karena tidak ada stereotip kaku, rangkap keras. Tapi dia ringan. Jadi enak dibawa Ya. jalan-jalan gitu ya. Ya, 2005 ketika belaganjur saya waktu itu SMA yang dibina oleh adiknya Modeh, Gus Teja. Gus Teja ya sekarang dibilangnya di Gus Teja. Nggak apa-apa. Dia kan selain seorang pemain suling hebat, dia juga kreator atau belaganjur yang handal yang sering kalian masuk nominasi. Oke. Nah, waktu itu pakai kendang itu, kendang sentul. Kendang sentul. Ya. Tapi Juara tidak banyak yang menggunakan orang kendangnya pakai kayu sentul. Yang paling banyak itu nangka. Nangka. Oke. Kembali lagi dengan pola kendang, itu yang dimainin kendang Bubarongan ya? Ya tadi Ya. itu gupekan. Gupekan di kendang gupekan yang bisa beberapa pola dimainkan untuk barongan. Oh gitu. Ya, karena kan di dalam gupekan itu ada banyak. Kalau dia untuk menyertai kekebiaran, untuk pengipukan, biasanya untuk menyertai model ketika ngipuk itu berbeda lagi polanya. Beda lagi ya. Ya, kalau kendang berbeda lagi walaupun dengan warna suara dan pola yang ada aturan pola suara yang sama, tapi Jenis kendangnya sama juga. beda. Bisa berbeda. Kalau kan? ini untuk barongan. Khusus untuk barong aja. Karena pola untuk Ya, karena gupekan banyak. Dia gupekan kekebiaran, gupekan barong. Beda. Oke, Beli Ana boleh dong tahu ya jenis-jenis kendang di Bali itu ada apa aja nih? Oke, baik. Di Bali kita punya jenis kendang dari yang ukuran kecil sampai ukuran yang paling besar. Jadi yang paling kecil itu kita mulai dari kendang andrung. Kendang andrung itu diameternya ini kurang dari 20 mungkin 15 atau 17. Nah, itu tidak bermainkan perpasangan, biasanya untuk gamelan andrung. Kemudian setelah kendang andrung ada kendang pelegongan atau kendang kumpungan. Dia di atas 20 diameternya. 22. Dia selalu berpasangan. Tidak bisa dimainkan tunggal secara tradisi. Tapi untuk kebutuhan penggambaran baru sih bisa. Bisa ya? Ya. Kendang pelegongan itu disebut dengan lanang dan wadon, yang suara lebih tinggi disebut lanang, yang rendah wadon. Selalu bermain berpasangan. Biasanya untuk tari pelegong dan arjer. Nah, sampai saat ini selalu pemenang mempelajari tentang pelegongan ini yang paling sulit. Karena dia pola memainkan pola, cara membunyikan, kemudian membuat suara itu menjadi enak dan kilitannya itu menjadi bagus apalagi pemain wadon. Karena dia yang menghias. Oh gitu. Karena lanang itu sudah kayak perempuan ya suka mempayas gitu ya. Iya, jelas. Karena lanang itu tugasnya adalah mengontrol dan melihat penari. Karena dia oleh karena itu dia nggak bisa terlalu banyak. Karena wadon punya lebih banyak tulang, dia yang lebih banyak menghiasi untuk membuat cerita. Gitu. Setelah itu yang paling menengah itu ini kendang barongan. Itu dengan kendang nyawa. Jadi dia tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Dia ada di tengah-tengah. Nah di kendang kategori yang menengah ini ada dua, kendang barongan dan kendang jogedan. Nah barong itu ya segini. Kalau jogedan agak lebih besar sedikit. Oke. Belum pernah saya perhatikan yang jogedan. Kendang jogedan itu lebih banyak digunakan, saya pernah lihat di Mungun.
punyanya almarhum Pak Rembige Panangkea. Khusus untuk joget Ya, memang ya. ya. Kan dia punya grup joget yang hebat. Oke. Nah, memang polanya setelah saya dengar Pak Rembige, pola jogetan dan barong itu beda. Oke. Ya, Oh, ya. menarik sekali ya. Sangat menarik. Nanti antar kita ke apa ya untuk Di sana? menganalisa. Ya, tapi Bapak Rembige sangat sayang sudah sebulan lalu berpulang. Oh, Ya. gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada tenang jedogan. Nah, tenang jedug ini namanya jedogan dipukul, dia menggunakan panggul. Oke. Ya, bisa Ini digunakan. juga bisa panggul kan? Bisa, ini bisa. Bisa panggul. Tapi dalam konteks barongan. Hmm. Nah, ada panggul dan pakai tanpa panggul. Hmm. Nah, kalau tenang jedogan itu juga kalau dia digunakan sebagai ketika berpasangan Ramadan memainkan pola gegulatan panggul untuk lelambatan, tali pebarisan, ya dia pakai panggul. Nah, bisa juga digunakan untuk jedetan, untuk nunggal, misalnya untuk menyertai tari kebiasaan. Oh. Ya, yang baunya kebiasaan. Nah, terakhir yang paling besar itu tenang mubarum dari Jembrana. Dia diameternya bisa sampai 50. Oh ya? Iya. Apa namanya kenanya? Tenang mubarum. Tapi yang dipukul adalah sisi tidak satu orang pemain memukul dua sisi karena dia terlalu besar. Oh. Panjangnya 100 meter. Oh. Tetapi uniknya diameternya besar, tapi alat pukulnya kecil. Lah, gimana dong suaranya? Jadi dia di Kenang Barung itu ada dia antara pemain satu di depan dan di belakangnya itu semacam memberikan dia komunikasi. Oh, gitu. Dengan kecepatan yang memiliki kecepatan yang lebih paling cepat lah dari permainan-permainan yang lain. Oh, gitu. Dia semacam pemain satu memberikan satu pola dan pemain yang lain merespon sehingga menjadikan sebuah kiritan terlebih. Oh. Nah, itu pun paling menarik. Iya. Karena mungkin Menarik pikiran banget kita ya. kenang yang besar kalau seperti Iya. beduk di Jawa, Iya. panggulnya juga alat pukulnya Iya. besar, tapi itu kecil. Semacam panggul rinde. Oh ya. Yang kecil, ding. Oh, menarik sekali. Menarik sekali. Parah. Tadi kalau yang kendang gede yang Jembrana itu panggulnya yang kecil ya, itu Betul. menarik sekali buat saya. Nah, kalau ini jenis panggulnya itu sama kayak jedogan, bisa? Sama, tapi dia lebih kecil. Lebih kecil dikit. Lebih kecil. Oke, bahannya apa? Bahannya bisa dari kayu, Oke. bisa dari tanduk kerbau, dan yang paling eksklusif adalah gajah, gading gajah. Kasihan gajahnya. Kasihan, tapi itu paling bagus. Iya. Oh, oke. Ada juga pakai tanduk rusa. Tanduk rusa. Kasihan Iya, rusanya. iya, kasihan rusanya. Saya punya satu. Oh ya? Wow, ke kolektor juga ya. Nanti ini kan di challenge aplikasi Macan, challenge bebarongan, kendang bebarongan, hadiahnya ada panggul Ada panggul kan? juga. Nanti ada signature-nya biar Iya. gitu Macaners nanti yang ikut challenge main kendang bebarongan yang ranking tertinggi itu dapat hadiah berupa panggul kendang bebarongan signature-nya dari Bliana. Wah, keren nih. Bukan yang besar kan? Nanti kita masih rahasia ya. Masih rahasia nanti apa gininya ya. Nah, terus selain hadiah panggul, challenge kendang bebarongan dapat apa nih Bliana? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Wow, jadi harapan kita banyak yang ikut challenge main kendang bebarongan. Nah, kira-kira udah berapa orang nih yang berpartisipasi sampai sekarang nih? Banyak juga ya, kita lihat ya di aplikasinya ya. Di aplikasi terakhir kita review itu sebanyak 15. Ada 15 pengendang Bali yang sudah antusias sekali untuk merekam karyanya, tekniknya, teknik bermainnya, kemudian kreativitas dalam mengolah pupuh kendang bebarongan utamanya, dan sudah diupload. Dan dari 15 itu saya semuanya sudah keren-keren ya. semuanya keren-keren sebenarnya. Bagus-bagus. Semua lihat bagus-bagus. mainnya. Dari bagus itu kita melihat ada yang bingung, tapi ada yang lebih spesifik sehingga melahirkan ada 5 nominasi yang kita lihat dari yang bagus semua. Oke. Makanya saya sebut dengan yang paling spesifik. Oke. Nah, yang paling spesifik apanya itu nanti berhubungan dengan kriteria. Oke, wah, nanti kira-kira kriterianya apa nih untuk mendapatkan hadiah? Kalau yang menang kan dapat 1 juta rupiah, yang apa namanya, yang 1 juta rupiah itu nanti di juri sama Bliana toh? Iya. Ya, jadi yang di juri itu pola permainan
Kenang gitu ya. Mungkin bisa diulang lagi apa yang menjadi kriteria khusus untuk mendapatkan juara 1? Oke, ada 3 komponen yang menjadi kriteria untuk menentukan yang terbaik dari yang baik. Pertama adalah teknik bermain kenang bebarongan, karena itu penting, karena teknik ini berhubung dengan bagaimana dia akan memperdengarkan kita mengenai kualitas bunyi kenang dan artikulasi. Itu yang pertama, teknik pukulan atau teknik gegebuk. Yang kedua adalah cara mengolah warna suara itu menjadi sebuah pupuk. Walaupun kemarin saya dalam tutorial jalan memberikan agak showing beberapa detik tentang gaya saya bermain kenang bebarongan, tetapi yang nomor 2 kriterianya adalah bagaimana pengendang atau yang ikut jalan ini mengolah pupuk itu, warna suara itu sampai menjadi pupuk. Yang ketiga adalah kreativitas. Kreativitasnya kemudian bagaimana mengolah itu, kemudian apakah disertai dengan ansel, diberikan sentuhan, dan sehingga dia terlihat memang sangat nyaman dan rileks dalam pemainannya. Jadi ada 3 komponen, teknik, pola, pupuk, dan kreativitas. Dan itu semuanya dikemas dalam 30 detik ya Bu ya. Jadi 30 detik guys. Bagaimana seorang pengendang bisa bermain sebaik mungkin dengan kriteria yang tadi disebutkan. Semoga nanti sang juara akan muncul. Saya sebenarnya udah deg-degan siapa nih. Terakhir kapan nih submissionnya terakhir? 12 September. 12 September ya. Saya dari sekarang udah deg-degan karena banyak semuanya tak lihat bagus-bagus. Iya, mau deg-degan saya semakin bingung. Kalau sampai 12 September ini ada lagi mungkin yang 5 yang spesifik yang saya sebutkan tadi bisa berubah, bisa bergeser. Nanti tentunya saya masih menunggu pengendang-pengendang yang lain untuk bisa menunjukkan gaya ramalan kenang, dan jangan lupa download aplikasi Macan. Iya, itu caranya untuk ikut ya. Jadi harus download aplikasi Macan, terus videonya diupload di aplikasi Macan juga ya. Kalau di aplikasi lain nanti nggak dapat hadiah ya? Nggak bisa. Hadiahnya nggak dapat, bisa aja sah-sah aja seperti aplikasi lain. Tapi ini syaratnya uploadnya di aplikasi Macan. Jadi untuk ikut bisa ikut challenge, bisa ikut lomba main kendang bebarongan, itu harus diupload videonya di aplikasi Macan gitu. Nah nanti pengumuman itu menyusul ya Bia. Setelah kita lihat semuanya tanggal 12 masuk, baru direview dan dinilai dulu. Nah setelah beberapa hari kemudian itu akan kita umumkan kapan pengumuman pemenangnya. Nah gitu. Terus yang caranya untuk mendapatkan ranking yang tertinggi itu, jadi seharusnya sering lihat nih viewernya yang banyak, terus cakarnya tidak jelek, jadi hariannya juga jadi bagus gitu. Nanti kelihatan dah di aplikasinya ada ranking 1, 2, 3, jadi sudah otomatis kelihatan gitu. Wah, terima kasih banyak karena saya kira Macaners juga sudah tidak sabar gitu melihat partisipan yang lain seperti apa kiranya yang sudah berpartisipasi. Mari kita lihat partisipan yang sudah mengupload videonya di aplikasi Macan. Saya tunggu partisipasi Anda di aplikasi Macan. So, tunggu apa lagi? Karena hadiah menarik selalu menanti Anda. Salam Macan. Sudah gabung bersama kita di acara live di Macan. Dan tentunya kita tunggu partisipan dari Anda untuk mengikuti challenge main kendang bebarongan dengan hadiah 1 juta rupiah, dan hadiah dengan ranking tertinggi itu akan mendapatkan hadiah berupa panggul kendang bebarongan signature dari Bliana. Nah sebelum kita tutup, kita akan berkolaborasi sedikit. Bliana akan bermain kendang dan saya akan menari sedikit. Oke, terima kasih sekali lagi. Matur suksema. Om Santi 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 Om.